Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar hari ini yang bertemakan menjaga kesehatan mental. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang berguna untuk kesehatan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Habibah Nur Fauzia, selaku MC pada webinar hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa. Kami mengundang Dini Anggraini yang akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita. Dan tentunya ini akan berdampak baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelumnya saya akan membacakan materi yang akan dibahas oleh Dini Anggraini. Dini Anggraini merupakan siswi SMK jurusan perkantoran yang memiliki keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang sangat baik. Meskipun beliau masih muda, ia memiliki ketertarikan besar terhadap kesehatan mental dan aktif mengikuti berbagai kegiatan terkait. Dalam webinar ini, pemaparan akan berbagi cara-cara menjaga kesehatan mental serta pentingnya dukungan sosial dalam menghadapi tekanan hidup. Untuk itu, kepada Dini Anggraini kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Habibah. Oke, di sini kita langsung mulai aja ya. Langsung mulai ke materi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan mental gitu ya. Sebelumnya apa sih itu kesehatan mental? Apakah itu kondisi fisik, kondisi pikiran? Nah, kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan psikologi di mana individu merasa seimbang secara emosional, sosial, dan psikologis. Nah, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang dapat mengelola emosi, stres, dan menghadapi tantangan hidup dengan baik. Ini mencakup bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesehatan mental yang baik memungkinkan kita untuk berfungsi secara optimal dalam pekerjaan, hubungan, ataupun kegiatan sosial. Nah, ini lebih dari sekedar kondisi pikiran. Next. Nah, lebih umum dari yang Anda duga, 1 dari 5 orang dewasa itu mengalami masalah kesehatan mental tahun lalu. Lalu di seluruh dunia, lebih dari 450 juta orang mengalami kesehatan mental. Next. Kesehatan mental itu tidak dapat dipisahkan. Saat mental kita sehat, kita bisa mengarahkan kemampuan kita secara produktif dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Jadi, kesehatan mental itu sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, termasuk hubungan sosial, produktivitas, dan kesejahteraan fisik. Nah, gangguan kesehatan mental itu dapat berdampak besar pada kualitas hidup, namun masalah ini sering diabaikan atau tidak dapat perhatian yang cukup. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada rekan-rekan semua tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental agar tetap positif. Nah, ini ada tips dan saran dari saya. Yang pertama itu ada terhubung dengan yang lain. Nah, terhubung dengan yang lain di sini maksudnya mempunyai hubungan sosial yang sehat dan saling mendukung, bisa mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi, untuk rekan-rekan semua, cobalah untuk terhubung dengan orang lain, entah itu keluarga, teman, ataupun komunitas. Jangan sampai kalian
menyendiri di rumah atau merasa kesepian. Karena ketika kalian mengalami gangguan kesehatan mental, lalu kalian tidak ada teman untuk bersosialisasi ataupun kegiatan, itu bakal sangat berdampak besar bagi kesehatan mental kalian. Nah, kesehatan mental kalian tuh bakal lebih buruk. Nah, lalu next yang kedua ada kenali perasaan. Kenali perasaan itu di sini maksudnya pentingnya waktu untuk meluangkan diri untuk diri sendiri atau bahasa zaman sekarangnya self care, yaitu meluangkan waktu untuk diri sendiri, melakukan hobi yang kita sukai dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Next. Nah, studi terkini menemukan bahwa orang yang berolahraga melaporkan 43,2% lebih sedikit hari mental buruk daripada yang tidak olahraga. Jadi, orang yang sering berolahraga itu hanya memiliki kesehatan mental sedikit dibandingkan orang yang tidak berolahraga. Nah, olahraga karena kenapa? Olahraga ini meningkatkan produktivitas endorfin atau hormon kebahagiaan yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood. Misalnya aktivitas seperti berjalan kaki, berlari, atau bersepeda dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Next. Nah, ketika kalian mengalami gangguan kesehatan mental, kalian bisa meminta bantuan kepada profesional, misalnya psikologi. Nah, apa sih ciri-cirinya? Lalu ini nih, pernahkah kamu mengalami hal ini? Untuk kalian rekan-rekan semua yang misalnya pernah mengalami kurang atau kebanyakan makan atau tidur, lalu merasa letih dan cepat lesu. Yang ketiga, merasa sangat bingung, gelisah, atau takut. Mendengar suara atau meyakini hal yang tidak nyata. Nah, ini tuh salah satu ciri-ciri kalian terganggu kesehatan mentalnya gitu. Oke, jadi jika kalian merasa cemas, depresi, atau bahkan stres yang berlangsung secara lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari, atau mungkin jika seseorang mulai berpikir untuk menyakiti diri sendiri, maka kalian itu wajib untuk segera mencari bantuan. Bantuan kepada seorang profesional. Profesional misalnya psikologi. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kita peduli dengan perasaan kita, jadi mengapa kita tidak peduli dengan pikiran kita? Kalau misalnya kita peduli sama diri kita juga harus peduli sama pikiran kita. Oke. Oke, cukup mungkin Mbak Habibah. Oke, terima kasih kepada Hadini Anggraini atas pemaparan yang sangat informatif dan sangat penting ini bagi kita semua. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silahkan segera ajukan langsung dan nanti akan segera dijawab oleh Hadini Anggraini. Baik, apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Saya mau mengajukan pertanyaan. Boleh, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mai Mardia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa membedakan antara stres biasa dengan gangguan mental yang serius? Baik, terima kasih kepada Kamai Mardia atas pertanyaannya yang telah diajukan. Kepada Kak Dini Anggraini, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kamai Mardia. Oh ya, Kak Habibah boleh diulang sekali lagi pertanyaannya?
Boleh, baik. Pertanyaan dari Kamai Madia barusan, bagaimana cara kita bisa membedakan antara stres biasa dengan gangguan mental yang serius? Ya, eh, bagaimana cara kita bisa membedakan antara stres yang biasa dengan gangguan mental yang serius ya? Oke, Ya, saya jawab ya Kak Mai. Jadi stres biasa itu umumnya terjadi sebagai respon terhadap situasi tertentu dan mungkin akan mereda setelah situasi tersebut selesai. Namun, untuk gangguan mental yang lebih serius, itu seperti kecemasan atau bahkan depresi, biasanya berlangsung lebih lama, beda sama stres yang biasa. Nah, dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya berkaitan dengan satu peristiwa ya. Nah, jika seseorang itu merasa terjebak dalam perasaan yang cemas atau sedih yang berlarut-larut, berlangsung lama dalam pekerjaan ataupun hubungan, itu mungkin tanda bahwa sudah saatnya gitu untuk mencari bantuan profesional. Sudah terjawab, Kak Mai? pada Kamai Madia. Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali Kamai Madia. Selanjutnya, apakah ada yang akan mengajukan pertanyaan lagi? Dipersilakan. Oke. Jadi aku mau bertanya. Jadi pertanyaannya, apa sih yang harus dilakukan jika seseorang terdekat kita sedang menunjukkan gejala gangguan mental, tetapi kita sendiri enggan untuk mencari bantuannya? Terima kasih. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Puput Aulia. Baik, terima kasih kepada Mbak Alia. Baik, Saya akan mengulang pertanyaan dari Kak Puput Aulia. Apa yang harus dilakukan jika seseorang terdekat kita menunjukkan gejala gangguan mental, tetapi enggan untuk mencari bantuan? Apakah cukup? sudah saya dengar pertanyaannya. Ini tuh merupakan situasi yang sulit ya, namun sangat penting gitu untuk tetap menunjukkan dukungan dan empati. Coba untuk berbicara kepada mereka secara terbuka dan penuh dengan perhatian, tanpa menghakimi diri mereka atau orang yang sedang mengalami kesehatan mental ya. Jelaskan bahwa mencari bantuan itu adalah langkah yang positif dan bahwa tidak ada yang salah dengan mencari dukungan untuk kesehatan mental. Nah, sama seperti kita mencari bantuan medis untuk masalah fisik. Jika mereka masih tidak mau untuk datang atau enggan untuk datang meminta bantuan kepada seorang profesional, kalian atau Anda bisa membantu mencari informasi tentang sumber daya yang ada, seperti misalnya layanan konseling yang mudah diakses. Tetapi jika gejalanya itu sangat parah, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari profesional atau pihak yang lebih berkompeten. Baik, kepada Kak Puput Aulia, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih sudah terjawab. Terima kasih ya, Kakak Dini sudah sangat terjawab sangat baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Puput Aulia. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Saya deh boleh. Boleh, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mifta Hujana. Saya akan bertanya, apakah ada cara untuk mengatasi perasaan kesepian, terutama di masa-masa sulit?
Terima kasih kepada Kak Mitra Nurjana telah mengajukan pertanyaan. Baik, kepada Kak Dini Anggreni, apakah perlu diulang? Eh, Cukup Kak Bibah. Tadi pertanyaannya, apakah ada cara ya untuk mengatasi perasaan kesepian ya? Nah, perasaan kesepian ini bisa sangat menantang ya, terutama ketika kita merasa terisolasi gitu. Nah, salah satu cara untuk menghadapinya itu adalah mencari kegiatan yang bisa membuat kita itu merasa lebih terhubung dengan orang lain. Misalnya, cari kegiatan bisa bergabung dengan komunitas online ataupun offline yang memiliki minat serupa sama kita, sama diri kita. Nah, selain itu, tetap menjaga komunikasi dengan teman ataupun keluarga. Bahkan jika hanya melalui pesan teks atau panggilan video, itu juga bisa sangat membantu sih ya. Jika perasaan kesepiannya berlanjut, penting juga untuk berbicara dengan seorang profesional untuk mencari tahu lebih lanjut tentang cara mengatasi dan mendukung kesehatan mental kita. Ya, jadi intinya kalau misal kalian mengalami gangguan kesehatan mental, kalian nggak perlu takut untuk ketemu psikolog gitu. Kalian datang aja, sama kita juga nggak akan diapa-apakan gitu. Kita akan membantu kalian untuk bisa lebih sehat lagi secara pikiran. Oke, mungkin sudah terjawab, Kamita? Oh iya, sudah. Terima kasih banyak ya, Kak Dini. Baik, terima Ya, kasih kepada terima kasih kepada Kak Mifta atas pertanyaan yang telah diajukan. Akhirnya, sampai juga di penghujung acara hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dini Anggreni atas pemaparan yang sangat bermanfaat hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental kita. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga mental Anda ya. Dari materi yang telah Kak Dini Anggreni sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari kesehatan kita secara keseluruhan. Kita harus memperhatikan kesehatan mental kita dan melakukan langkah-langkah untuk menjaganya. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada acara webinar kali ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Dini Anggreni, yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Semoga materi yang telah kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjaga kesehatan mental kita. Saya Habibah Nur Fauzia, selaku MC pada webinar kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.